Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anak sekalian di rumah, anak-anak mister sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Mr. Mitras di pembelajaran tematik level 6. Baik, kali ini kita akan sedikit membahas, Mr. akan membuka sebelum nanti Mr. akan mengirimkan video lanjutannya tentang pembelajaran tematik kita kali ini. Biasanya kalau video Mister itu tentang pembelajaran matematika maupun tentang pengetahuan alam. Nah, kali ini Mister akan sedikit membuka tentang bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang kita pakai di negara yang kita cintai ini. Seperti yang kita ketahui bersama, jika bahasa resmi negara kita yaitu bahasa Indonesia. Ya, makanya di sekolah-sekolah, di tempat-tempat formal umumnya memakai bahasa Indonesia, yang tentunya pasti ada 1-2 yang berhubungan dengan bahasa daerah masing-masing ataupun bahasa asing seperti bahasa Inggris maupun bahasa yang lainnya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Kalimatnya sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Juga kata-katanya baku, artinya kata-kata yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun kata-kata yang memang resmi dipakai di penulisan buku-buku maupun artikel atau jurnal ilmiah berbahasa Indonesia tentunya, ataupun surat kabar maupun koran. Nah, biasanya bahasa-bahasa yang dipakai itu menggunakan bahasa yang baku. Atau buku-buku pelajaran kalian, buku tematik, buku matematika, buku PAI, itu menggunakan bahasa yang baku, yang memang kata-katanya tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya juga, kalimat efektif itu langsung ke tujuan, langsung ke maksudnya. Ya, jadi tidak bertele-tele, tidak muter-muter, padahal maksudnya cuma satu tapi muter-muter terlebih dahulu, tidak seperti itu. Ya, cukup langsung ke tujuannya, langsung ke arahnya. Nah, seperti itu. Terus juga ciri-ciri nanti kalian akan pelajari kalimat efektif itu tidak memakai pemborosan kata. Ya, contohnya kalau di dahulu pada penggunaan bahasa Indonesia ada istilahnya agar supaya. Ya, itu kalimat biasa tuh dipakai pada zaman dahulu ketika Indonesia baru-baru merdeka, bahkan sampai tahun 90-an awal. Agar supaya dalam satu kalimat, padahal maksudnya agar itu ya supaya. Jadi akan diringkas. Jadi dihilangkan salah satunya saja, agarnya dihilangkan atau supayanya dihilangkan. Karena agar dengan supaya maksudnya sama, jadi tidak perlu dua-duanya digabungkan. Seperti misalkan Mr. Mitras memakai payung ketika hujan agar supaya tidak kebasahan. Nah, itu kan terlalu boros. Cukup dengan Mr. Mitras memakai payung ketika hujan agar tidak kebasahan. Kan cukup seperti itu. Ya, banyak lagi contoh-contohnya yang nanti akan kalian amati, akan kalian simak bersama di video yang akan Mister berikan berikut. Terdapat 2 gambar ekspresi manusia ketika mereka sedang berbicara. Ini dan ini. Mengapa yang satu tampak senang, sedangkan gambar lainnya tidak senang? Semua itu karena pemakaian kalimat efektif dan tidak efektif. Seorang wanita berteriak pada anak kecil yang sedang naik tangga. "Jangan naik ke atas, Nak." Apakah kalimat tersebut termasuk kalimat efektif? Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam
PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Susunan kalimat efektif secara berurutan yaitu S. Subjek, B. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Contoh kalimat efektif. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai subjek atau S. Hatta diculik. Biasanya predikat adalah merupakan kata kerja. Oleh golongan muda sebagai objek karena golongan muda adalah dikenai suatu pekerjaan. Jadi arti objek adalah kata yang dikenai suatu pekerjaan. Rengas Dengklok merupakan keterangan tempat. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Maksudnya adalah membuat kalimat efektif menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Sistematis adalah kalimat yang dibuat secara sederhana, yaitu hanya terdiri dari subjek dan predikat, kemudian bisa ditambahkan juga objek atau pelengkap hingga keterangan. Dan kalimat tersebut akan disusun secara sistematis dengan urutan yang tidak memusingkan. Jika tidak ada kalimat dengan tujuan penegasan, subjek dan predikat tetap diletakkan di awal. Yang ketiga adalah tidak boros dan bertele-tele. Tidak boros dan bertele-tele ini maksudnya adalah kalimat yang menghamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Jadi, supaya tidak bertele-tele, kalimat yang disusun harus ringkas agar orang yang membaca mudah menangkap informasi yang disampaikan. Yang keempat adalah tidak ambigu, maksudnya supaya tidak menimbulkan multitafsir atau menimbulkan makna yang berbeda-beda. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Jika dirubah menjadi kalimat efektif, menjadi dia pergi meninggalkan saya. Nah, kata sambung atau konjungsi yang harus dihilangkan supaya menjadi efektif. 2. Kehematan kata. Contohnya ada pada kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini tidak efektif karena para siswa-siswi ini adalah sudah mengandung arti sama-sama banyak. Para banyak, siswa-siswi juga banyak. Jadi paranya dihilangi sehingga menjadi kalimat siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk ke perguruan tinggi. Ada juga contoh berupa sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini tidak efektif. Ia masuk ruang kelas. Seperti yang dicontohkan di awal tadi, ada gambar anak kecil naik tangga, naik ke atas. Nah, naik itu sudah menuju ke atas. Jadi harusnya dirubah, jangan naik nak, atau jangan ke atas nak. Itu yang lebih tepat. Kesejajaran bentuk. Contohnya adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah,
Ini tidak ada kesejaran bentuk karena penggunaan awalan yang tidak sama. Membuang pakai me, memilah me, pengolahannya menggunakan pe. Jadi agar efektif, hal itu perlu diubah menjadi yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat, ketegasan makna. Ketegasan makna memang susunan kalimat yang baik adalah terdiri dari SPOK. Tetapi di sini perlu ada ketegasan untuk memaknai sebuah kalimat. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Supaya menjadi lebih efektif, subjeknya dipindah. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ini menjadi efektif. 5. Kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Ini tidak efektif karena tidak logis. Waktu dan tempat kok dipersilakan? Yang dipersilakan kan harusnya Bapak Kepala Sekolah. Nah, oleh sebab itu yang efektif diganti menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang.